Hanya TPO saja, Memang. tapi TPO-nya orang punya, kita tak punya. akui itu keuntungannya seperti itu. Dan bahkan mungkin pada tahap awal kita masih harus berkorban Enggak apa-apa. untuk meyakinkan orang Ya. bahwa minyak yang kita buat adalah minyak yang baik Iya, ketimbang minyak yang dibuat oleh pabrik-pabrik iya. besar kan Iya. begitu. Itu ada tantangannya, tapi kita yakin generasi muda kita tidak akan takut kepada tantangan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi kita dengan Tok Wan Channel. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini Tok Wan Channel yang merupakan media komunikasi dan informasi yang cerdas. Mari kita satukan suara, majukan Riau, satu tekad bersama kita untuk kesejahteraan masyarakat. Encik-encik, tuan-tuan sekalian, pada hari ini kita membincangkan menyangkut masalah ekonomi, menyangkut masalah kesejahteraan masyarakat Riau yang kaitannya apa peluang kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau. Karena tujuan kita hidup dunia ini juga di samping mencapai kehidupan akhirat yang baik, juga dunia yang baik. Kalau kita bicara masalah kehidupan dunia, itu tidak terlepas kaitannya menyangkut ekonomi, ya, ekonomi. Jadi Riau ini sekarang merupakan daerah yang perlu dikembangkan bagaimana Pak Gubernur Riau, Pak Samsuar itu berupaya untuk mesejahterakan masyarakat Riau dengan pembangunan ekonomi yang merata. Sekarang terbukti bahwa pertumbuhan ekonomi nampaknya Riau makin hari makin meningkat. Kemudian begitu juga beliau mengarahkan pengembangan ekonomi yang akan datang ini mengarah kepada ekonomi syariah, luar biasa. Kemudian beliau juga berupaya untuk menggali sumber-sumber ekonomi di Riau ini, dan beliau mengharapkan, nah di sini peran generasi muda ini. Beliau mengharapkan peran generasi muda harus merebut peluang daripada perkembangan ekonomi Riau. Jangan sampai anak-anak muda Riau kita ketinggalan. Nah, oleh karena itu beliau sekarang ini suka berpihak kepada generasi muda. Di mana generasi muda yang potensial, yang punya pendidikan, yang punya skill, akan beliau rekrut dan untuk bersama-sama dengan beliau membangun Riau yang lebih maju. Ini inti tuan-tuan. Oleh karena itu hari ini saya mengundang nih tokoh pakar ekonomi, kemudian generasi muda kita juga punya prospek ke depan yang bisa mengurus sumber daya alam di Riau ini. Yang pertama kita undang yaitu Bapak Dr. Idianus Herman Halim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, Pak Idianus bagaimana Pak? Alhamdulillah. Pak Idianus semakin segar juga nampaknya. Sama lah nanti. Iya, kumisnya makin tebal Pak ini. Ya, itu biasa tuh lawan kumis ini ya agak gagah sedikit ya. Dan harus tegas Pak ya. Orang Riau. Dan punya prinsip orang Riau. Nah, beliau ini satu Orang hal Riau harus gagal. harus gagah. Yang saya pujikan beliau ini punya prinsip. Nah, itu penting Pak Dianus ya. Kita demi untuk kepentingan daerah kita punya prinsip. Terima kasih. Mana yang benar kita tegakkan, mana yang salah kita tegur Pak ya. Baik. Baik Pak Dianus, nanti Pak Dianus tamu kita yang akan menceritakan tentang perkembangan pertumbuhan ekonomi Riau dan bagaimana prospek yang akan datang, terutama menyangkut masalah menggali sumber-sumber pendapatan kita untuk Provinsi Riau akan datang. Kemudian yang kedua, ini sebagai perbandingan nanti. Kita mengundang anak kita, aduh gantengnya luar biasa. Dan beliau ini untuk diketahui baru saja kembali dari Saudi Arabia. Dan beliau cukup lama belajar di Saudi, selama 10 tahun. Namanya siapa? Yaitu Dr. Satria Antoni, MSc. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ananda Antoni. Ya, Satria panggil. Satria ya. Linda nanti ya, pun mau anak ya Ananda ya. Ananda Antoni ini berapa umur sekarang? Umur alhamdulillah sekarang sudah 34. 34 tahun. 34 tahun. Masya Allah, masih punya harapan panjang ya. Insyaallah. Makan long term ya enggak? Dalam. Bimbingan dari Tok Wan. Oh, insyaallah. Kemudian Ananda Antoni ini dulu di Saudi sekolahnya Di Fakultas Marine Science, jurusannya Marine Geology, geologi laut. Iya. Nah, mulai dari S2 sampai S3. Iya. Selesai PhD. Oh, jadi S2 sampai S3 Sampai 2 sampai S3. di Saudi Arabia. Di Arabia. Oh, itulah mahir bahasa Arab ya. Alhamdulillah. Masya Allah.
ini bahasa Quran itu. Betul, alhamdulillah. Sehingga Adinda Ananda Antoni bisa mengintegrasikan ayat-ayat Al-Quran itu dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Betul, insyaallah. Ini kita perlukan. Jangan Quran itu baca-baca aja kan. Ya, betul, betul. Tapi harus digali kan. Betul. Antara sains dengan Al-Quran. Ini luar biasa. InsyaAllah. Itulah tuan-tuan, encik-encik sekalian, kita akan berbincang dengan kedua narasumber ini. Kita bandingkan mana yang perlu kita jadikan kita tangkap pemikiran beliau dalam memajukan Riau ke depan. Baik, Pak Edianus. Iya. Kalau Pak Edianus, kita tahu Pak, bahwa pertumbuhan ekonomi Riau ini kan nampaknya agak naik ya kan Pak ya, agak pertumbuhannya sekarang sudah 3,36 berapa sekarang ini kan hampir mungkin bisa mencapai 4% mungkin ya. Tapi kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi itu tidak terkait daripada faktor-faktornya kan. Pertama, faktor sumber daya alam kita kan cukup besar. Kemudian faktor sumber daya manusia kita cukup potensial. Kemudian juga terhadap faktor perdagangan, perkembangan pasar, ya enggak ya, terutama dalam segi ekonomi mikro ya, yang sekarang cukup tumbuh dengan bagus Pak saya di Provinsi Riau ini. Cuma bayangkan bagaimana perkembangan Riau nanti ini dalam merebut peluang kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita di Riau ini, Pak. Ya, silakan Pak Edianus. Terima kasih, Tuhan. Alhamdulillah kita diundang kemari untuk dapat bercerita-cerita dengan Datuk. Memang pertumbuhan ekonomi kita itu sudah membaik setelah kita berhadapan dengan COVID-19. Ya. Karena memang banyak kegiatan-kegiatan perekonomian kita yang terhambat akibat adanya COVID kemarin. Sekarang dengan telah dilakukannya pelonggaran, maka kegerakan perekonomian kita semakin membaik. Sudah tumbuh itu 4,56%. Sekarang. Ya. Itu tanpa migas itu Datuk. Tanpa migas. Artinya pertumbuhan ekonomi kita dari yang mulai terpuruk kan, sekarang sudah naik kembali, positif kembali, sudah mulai berada pada rata-rata sebelum-sebelumnya. Kan sebelum-sebelumnya COVID itu ada 4,54, 3,94, 4,87. Nah, sekarang sudah 4,56. 4,56. Padahal sebelumnya kan sudah terpuruk minus 1,13. Ya, atau kalau untuk non migasnya minus 0,21. Nah, jadi gairah perekonomian Riau ini memang ditopang oleh, kalau kita bicara soal dari sisi produksi itu ditopang oleh pertanian. Nah, kita tahu bahwa kita punya komoditas pertanian yang cukup besar ya. Ya. Ini kelapa sawit, kelapa, karet, gitu kan. Nah, itu yang mendorong. Kebetulan akhir-akhir ini permintaannya di pasaran internasional cukup tinggi, karena memang kebutuhan akan CPO itu tinggi, sehingga berimbas kepada naiknya harga minyak goreng. BBS dulu tuh, minyak goreng itu cerita lain nanti kan. Jadi dengan sendirinya ada tambahan pendapatan bagi sekitar 520.000 kepala keluarga petani sawit kita yang ada di Riau. Nah, kalau kita tinjau dari sisi konsumsi, maka perekonomian kita banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Ya, itu tadi gitu. Karena ada pendapatan, itu ada peningkatan konsumsi. Ya. Jadi ini yang nanti akan mendorong sektor perdagangan, kemudian sektor jasa. Ya. Dan kita sudah mulai juga di Riau ini terlihat adanya perkembangan sektor-sektor jasa tertentu. Datuk mungkin bisa lihat perkembangan rumah sakit di Pekanbaru ini. Luar biasa ya. Nah, ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor jasa untuk pelayanan kepada Jadi insya Allah kalau itu bisa kita kemas dan kita baik dan kita bisa memanfaatkan momentum itu, nah kita insya Allah bisa ini. Hanya saja mungkin perlu tetap kita perhatikan bagaimana pemerataan ekonomi itu sehingga dapat mengalir kepada segenap masyarakat. Ya. Sementara mungkin itu Datuk. Tadi
Pak Edianus mengatakan faktor pertama itu karena potensi Riau yang menyangkut masalah daerah ini kita punya perkebunan ya, perkebunan sawit. Kalau karet kan agak apa nih, agak menurun harganya ya, tidak begitu. Tidak sedinamis sedinamis sawit gitu kan. Tapi namun demikian mulai dapat sekarang kan ya, udah mulai ada peningkatan lah ya, walaupun tidak signifikan lah gitu. Kemudian begitu juga sekarang ini kelapa. Kelapa juga agak apa juga kan. Nah, ini ada main spekulasi. Tapi yang jelas tadi dikatakan sawit. Ini potensi besar. Lah Riau ini merupakan penghasil sawit terbesar kan. Nah kalau kita lihat Pak dari segi produksi sawit cukup besar betul, tapi dimiliki oleh pemodal dari industri besar. Yang masyarakat kita kan belum terlindungi ya. Artinya kalau tidak ada lah peraturan gubernur menyangkut pengaturan harga sawit itu ya. Mungkin bisa dimain orang, tapi satu hal yang kita puji Pak Gubernur kita ini ada peraturan daerah loh yang menyangkut masalah pengaturan tata harga sawit Pak. Saya lupa nomor berapa itu, sehingga harga sawit masyarakat itu tetap stabil gitu. Tetapi kalau dia berhadapan dengan pihak perusahaan sawit yang besar, itu selektifnya sangat tinggi gitu, sehingga banyak masyarakat itu kadang-kadang mengeluh gitu. Jadi bagaimana untuk menjaga keseimbangan ke depan, Pak? Jadi kalau soal penetapan harga sebenarnya Datuk, itu ada timnya. Melalui Dinas Perkebunan, di situ ada asosiasi petani kelapa sawit, kemudian ada asosiasi industri kelapa sawit. Nah, mereka yang nanti memantau bagaimana perkembangan harga di pasar internasional. Kemudian mereka berembuk untuk menentukan patok harga terendah untuk pembelian TBS kepada petani. Jadi mekanisme itu sudah berjalan bahwa Dinas Perkebunan, jadi di bawah pemerintah daerah. Iya betul. Nah, gitu ya, diatur di situ sebenarnya, sehingga tidak terjadi fluktuasi yang tinggi dan tetap diharapkan penetapan harga itu memberikan kontribusi margin terhadap petani. Memang benar banyak kebun-kebun sawit kita dikuasai oleh pemodal besar, bahkan pemodal asing, yang kebanyakan dari Malaysia. Tapi kan tidak sedikit juga. Tadi sudah saya katakan, ada 520.000 kepala keluarga lebih. Itu kalau kita kali 4, itu 2 juta orang ada bergantung di kehidupan sawit itu ya. Jadi kalau ini bisa berdaya istilahnya, gitu. Nah itu akan sangat membantu bagaimana perkembangan Riau ke depan. Dan perlu kita ketahui banyak daripada teman-teman keluarga petani sawit itu yang sudah berhasil menyekolahkan anaknya, kemudian mengembangkan pendidikan, kesehatan juga gitu ya, yang nanti dapat memberikan kontribusi kepada pembangunan Provinsi Riau di masa yang akan datang. Sehingga anak-anak muda kita yang anak muda terdidik itu sudah semakin besar. Betul. Sekarang betul banyak ya yang punya kebun sawit lah ya. Itu umumnya segi ekonomi mereka cukup bagus. Terbukti mereka sekolah ini ya. Kemarin saya berdiskusi dengan teman-teman dari Apkasindo itu, ketika saya tanyakan, pada saat pandemi itu kan harga sawit meningkat, tetapi konsumsi tidak bisa, karena mereka tidak bisa keluar, dan tidak bisa ke hotel, ke restoran, berbelanja kemana-mana. Saya tanyakan, gimana arah penggunaan uang? Itu ke saving dah tuh, ke tabungan. Nah, ternyata ada peningkatan tabungan masyarakat di perbankan, dan itu akan nanti bisa bergeser kepada investasi, sehingga nanti ini bisa juga mendorong investasi-investasi baru. Nah, dari sektor-sektor lain mungkin yang berkembang. Apalagi saat ini kita udah infrastruktur kita sudah makin baik, apa jalan tol akan bikin, kemudian buka jalan baru. Ini sekarang kita perlu nampaknya, mudah-mudahan termasuklah melalui diskusi kita ini mendorong untuk mengajak kan masyarakat atau generasi muda kita untuk menggali peluang-peluang usaha yang terbuka dengan makin
dinamisnya daerah kita, makin terbukanya wilayah. Itu kira-kira. Nah, kemudian selama ini kan kita bicara kebun sawit ini kan banyak apa Pak? Ya, pada hulunya itu ya. Jadi hilirnya belum kita garap ini. Bagaimana menurut pandang Bapak ke depan? Ya itu salah satu. Karena kita kan jangan hanya mengharapkan CPO kan? Iya. Dan ini bagaimanapun dalam perkembangan sawit ini tak terlepas pengaruh global. Iya. Tak terlepas jadi, itu. Bagaimana itu tantangan kita Datuk. Tentangnya. Karena apa gitu? Karena yang namanya bisnis tentu akan memilih mana yang lebih menguntungkan. Mengolah di dalam negeri atau langsung jual untuk ekspor. Sementara ini kan harga di internasional sangat baik. Jadi kecenderungan untuk mengekspor itu lebih tinggi daripada mengolah dalam negeri. Jadi nanti dia akan memperbandingkan mana yang paling menguntungkan. Tapi menurut saya harus ada affirmative policy, kebijakan afirmatif dari pemerintah daerah bahwa di daerah ini melalui perusahaan daerah itu harus mulai dibangun apa yang menjadi tindak lanjut dari industri hilir kelapa sawit itu. Ya, mungkin perlu kita bangun pabrik minyak goreng kita. Khusus. Betul. Walaupun itu tidak rugi, tapi keuntungannya lebih kecil daripada mengekspor. Namun dari segi sosial kemasyarakatannya kan bisa. Nah, kita bisa bekerja sama dengan asosiasi itu. Jadi ini memerlukan kreativitas dan inovatif, perubahan, dorongan dari pemerintah kita, dan peranan perusahaan daerah. Nah, ini mungkin yang harus melalui wacana inilah kita suarakan ini. Jangan hanya penonton aja kan itu kan. Hanya CPO tapi CPO-nya orang punya, kita tak punya. Kita akui keuntungannya sedikit. Dan bahkan mungkin pada tahap awal kita masih harus berkorban. Nggak apa-apa. Untuk meyakinkan orang bahwa minyak yang kita buat adalah minyak yang baik. Ketimbang minyak yang dibuat oleh pabrik-pabrik besar kan begitu. Itu ada tantangannya. Tapi kita yakin generasi muda kita tidak akan takut kepada tantangan. Kita yakin itu. Asal kita bisa hurian daya tadi ini memberikan suatu contoh yang baik pada mereka kan dorongan. Betul. Karena bagaimanapun perkembangan yang akan datang ini industri ini harus berkembang. Tidak hanya dan kita berada di pintu gerbang pasar juga kan. Kemudian kalau itu juga kita manfaatkan, kita bisa sinergi. Bersinergi. Kemudian Pak Edianus, di samping tadi kita perkebunan, juga kita kan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kan menyangkut sumber daya alam kita juga. Di Riau ini kan sumber daya alam seperti migas, tambang, batubara kan cukup besar ya, potensial itu. Nah, bagaimana perkembangan Pak Edianus melihat ini? Ke depan ini. Kita punya itu sumber-sumber tambang, tapi itu kan unrenewable resources, sumber-sumber yang tidak bisa diperbaharui. Mungkin kita perlu, orang kan sudah mengarah sekarang kepada pengurangan pemanfaatan sumber daya fosil itu. Tapi sepanjang masih ada, kenapa kita tidak manfaatkan dengan baik untuk mendorong yang renewable? Masih yang tetap orang sekarang Datuk akan berhadapan dengan tantangan cukup berat dengan lahirnya mobil listrik. Nah, kalau mobil listrik ini sudah merajalela di jalanan, orang tidak pakai lagi mobil yang menggunakan minyak fosil atau apa, sehingga itu akan berat bagi kita kan. Tapi sepanjang kita saat ini masih ada peluang untuk itu, ya kita manfaatkan dengan catatan. Itu kita gunakan untuk peningkatan kualitas SDM kita. Kemudian kita gunakan itu untuk menumbuh kembangkan sektor-sektor produktif yang renewable. Banyak kita tenaga matahari aja begitu banyak yang sebenarnya. Kalau di Korea Selatan itu hanya dengan investasi 1,3 triliun dia bisa menghasilkan 48 megawatt.
Nah, kenapa kita nggak bisa, Datuk? Sekarang bagi hasil migas kita seluruh Riau itu masih di atas 20 triliun kan per tahun. Iya, betul. So, kalau kita kongsi sama-sama provinsi, kabupaten, kota, kita buat 2 aja, itu sudah lebih daripada Kota Panjang, Datuk. Nah, kita nggak perlu lagi menggunakan diesel, ya kan? Nggak perlu Itu menggunakan solar, sumber matahari aja. sumber matahari aja, Datuk. Nah, jadi arahnya mungkin ke sana, kemudian ke bagaimana air bersih untuk pelayanan masyarakat dan investasi swasta. Itu nggak sulit sebenarnya kalau kita serius sama-sama. Dan kita yakin nanti anak-anak muda kita dia akan lebih peduli terhadap itu. Apalagi kalau dia sudah sekolah di luar negeri. Kalau dia ke Singapura aja dia bisa minum di keran kan itu. Ya kan? Nah, tentu kalau dia pulang dia ingin juga seperti itu. Mudah-mudahan dia bisa mendorong investasi ke arah air bersih ini bisa lebih ditingkatkan dan lebih diperbaiki, kan gitu. Sebetulnya banyak peluang-peluang untuk itu pengolahan bahan baku menjadi bahan apa tadi itu cukup banyak sebetulnya. Seperti sagu saja di Selat Panjang itu kan sumber-sumber apa juga? Nira juga. Banyak. Tapi sekarang Pak saya sudah mulai apa? Sudah mulai bangkit ya. Sudah mulai bangkit insya Allah. Dan kita harap ini ke depan ini generasi muda. Dan saya ingin juga mengingatkan Datuk, dibangunnya jalan tol Pekanbaru, Sumatera Barat, kemudian Dumai. Saya pernah survei, gitu ya. Dulu kita pernah membangun terminal agribisnis di Dumai. Di Dumai. Ternyata itu diburu oleh teman-teman dari Sumbar. Kalau itu berfungsi dengan baik. Kenapa gitu? Karena mereka memproduksi ubi jalar. Mereka ingin ekspor dan ingin memanfaatkan terminal agribisnis itu. Nah, saya katakan ketika itu kepada pemerintah Dumai. Nah, ini di pinggir laut apa? Nah, di pinggiran Dumai ini sektor pertanian kan masih berkembang atau kenapa kok orang lain yang harus masuk? Nah, dan itu dulu saya mengapresiasi apa yang dicanangkan oleh Pak Gubernur ketika itu. Saya tulis tuh di media Gertam itu, gerakan menanam. Kalau saya tidak salah. Betul. Nah, kalau ini terus diviralkan, banyak hasilnya, ubi kayu tadi dikatakan apa, nenas segalanya itu banyak. Kemudian barulah yang seperti Datuk katakan tadi, hilirnya. Jadi kita tidak hanya menanam ubi kayu, tapi kita memproduksi menjadi satu hilir. Makanan, kue dari Malaysia masuk ke kita, Datuk. Tapi jenisnya sama dengan yang kita buat. Biskut keladi. Nah, itu kan sagu bakar tuh, yang diproduksi kita. Nah, sekarang tergantung mengemas. Nah, mudah-mudahan generasi muda kita akan mampu menangkap peluang-peluang itu, Datuk. Yang penting itu memang pengemasan. Yang kedua bagaimana promosi. Dari sini peranan pemerintah. Nah, sebetulnya yang Dumai Bapak bilang itu sebetulnya itu masih bisa difungsikan itu sebenarnya itu. Karena dulu idealnya kan semua hasil produksi masyarakat, baik tanam itu untuk ekspor. Dia pakai Dumai, tapi nampaknya itu tidak berjalan. Mungkin masa Pak Gubernur sekarang. Kan jadi lucu begini, Datuk. Saya turun ke situ melihat ekspor kambing itu dari Dumai ke Port Klang, Port Klang ke Dubai. Kenapa tidak Dumai gitu? Kan begitu. Ini ternyata kan pengolahannya ada di Port Klang, Malaysia, terpisah langsung antara daging, kulit, tulang, semua bisa diekspor. Tulang juga bisa digunakan untuk bubuk serbuknya itu. Nah, kita memasukkan kambing hidup ke dalam kapal, bawa ke Port Klang, di sana sudah kaleng pergi ke Dubai. Ini yang mungkin tantangan kita. Itu tantangan. Ngapa tak bisa kita orang negeri? Biar Dubai langsung kan? Dubai. Ini dia banyak peluang generasi muda kita ke depan ya. Baik, sekarang kita pindah kepada generasi muda yaitu Dr. Setia Antoni. Sekarang kira-kira kalau Miko lihat kondisi Riau ini dengan perkembangan pembangunan yang begitu cukup pesat ya. Kira-kira apa prospeknya? Kemudian bagaimana perkembangan anak-anak muda kita sekarang di
di Riau ini juga yang sudah tamat luar negeri. Ya enggak, kira-kira peluang apa yang kita perlukan yang akan datang ini? Cuba awak cerita panjang sikitlah. Okey. Sampai proses awak dapat beasiswa segala itu. Supaya budak-budak kita yang lain juga mengikut langkah awak gitu. Kita istirahat sebentar dulu ya. Masih ada lagi mau dibincangkan lagi ni lah ya. Istirahat sebentar dulu.